Baiklah, sepertinya saya sebutkan tadi bahwa seorang wanita cantik berikut ini memiliki profesi yang unik. Yaitu dia pernah terlibat ya. juga ke dalam forensik ya. Kayak film-film dong. Film apa aja coba? CSI, NCIS, terus saya juga suka banget nonton Bones, Castle. Agak-agak kayak gitu saya freak kayak film-film yang Jadi investigate. motong-motongin apa mayat, gitu, lihat jeroan, ada Body of mine. Udah Pak, udah. Udah. Beliau juga pernah terlibat dalam penanganan forensik untuk Marriott dan juga pesawat Sukhoi waktu itu ya. Berikutnya langsung saja kita panggilkan runner up Putri Indonesia, Reysa Kartika Sari. Ternyata ya, baru kali ini saya menemukan seorang dokter yang enak Yang pasti kamu dipandang. bakalan sakit terus kalau Dokter umum atau spesialis? Sekarang umum sih, Umum tapi ya? ngambil estetika malah akhirnya. Oh begitu ya? Agak nggak enak badan saya. Baiklah, apa namanya Reysa. Reysa ini sebenarnya adalah seorang dokter umum yang sekarang ambil estetika. Estetika. Terus pernah ada hubungan forensik itu bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya dulu awal dari lulus kuliah, terus kerja kan, langsung kerja di Rumah Sakit Polri yang di Kramat Jati. Dan di bagian instalasi forensik gitu. Dan dari awal terjun ke forensiknya itu di situ. Kemudian mulai banyak kasus-kasus, berkembanglah banyak bombing dan lain sebagainya. Akhirnya bekerja samanya kan dengan tim DVI. Kemudian masuklah ke tim DVI Indonesia gitu. Oh begitu ya. Ini pertanyaan yang mungkin ini karena jarang sekali ya yang memiliki pengalaman seperti ini ya. Yang kamu pernah tangani apa aja tuh bomnya Marriott? Awalnya 2009 ya, bombing Marriott Ritz-Carlton. Terus mulai deh tuh teroris gitu kan, banyak. Terus sampai terakhir Sukhoi. Sampai terakhir Sukhoi ya. Menurut kamu berarti kan langsung berhubungan dengan korban casualties-nya itu kamu lihat langsung bagaimana. Dan biasanya itu yang dalam kondisi tidak wajar ya. Maksudnya nggak seperti kecelakaan biasa gitu kan. Body parts-nya udah pasti pisah-pisah gitu. Kamu udah terbiasa dengan hal itu? Udah biasa sih. Karena dari awal sekolah kedokteran juga kan belajarnya itu kan. Dari belajar anatomi juga udah biasa. Kayak kepala pisah sama tangan udah biasa. Soalnya kalau kepala nempel sama tangan gak enak. Iya benar. Udah biasa, Emang udah kepala biasa bisa ya. sama tangan. Iya. Ini sebenarnya menarik sekali ya. Kamu tuh potongin mayat nggak? Pernah. Karena kompetensinya dokter umum pun harus bisa kalau nggak ada spesialis forensiknya kan. Tapi Jadi bedah mau sama nggak mau forensik gitu. itu beda nggak sih? Beda. Sebenarnya kalau ngomongin forensik tuh luas banget ya. Karena forensik sendiri itu kan sebenarnya ilmu atau sains yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan, istilahnya gitu. Nah, forensik itu sendiri tuh macam-macam, mulai dari kimia forensik, fisika forensik, psikologi forensik, sampai ada kedokteran forensik, ada juga komputer forensik, kayak gitu-gitu. Nah, di kedokteran forensik sendiri itu barulah menerapkan ilmu kedokterannya untuk kepentingan penegakan hukum gitu. Biasanya bisa langsung dilacak, jadi dari mayat itu ketahuan nih asalnya kenapa gitu, kira-kira apa penyebabnya. Ada nggak sebenarnya untuk yang tertarik di bidang ini harus disiapkan mungkin secara mental atau apa saja gitu? Pasti. Kalau mental itu pasti. Kalau mau masuk ke kedokteran forensik yang pasti harus terbiasa dulu dengan yang namanya bau-bauan yang tidak sedap. Dan saya sih udah terbiasa sama Ari sih jadi. Kesannya saya tidak sedap. Sedap. Sedap dipandang mata. Dan tidak sedap dipandang mata juga. Oh iya, sedap dipandang mata juga. bener. Biasanya cewek banyak nggak temennya satu tim? Banyak banget. Banyak? Sekarang apalagi zaman-zaman sekarang udah mulai banyak yang masuk ke kedokteran forensik. Pertama kali kamu terjun di bidang ini, kamu pernah menyangka nggak akan seperti itu? Kamu tuh waktu itu ada nggak seperti shocknya nggak? Sempat ada shock, karena pertama kali koas ya, dulu zaman masih dokter muda, itu hari pertama koas, hari pertama di forensik.
Dan hari pertama, jam pertama tuh langsung ada otopsi. Langsung otopsi pertama kali. Hari pertama kali. Tapi sebenarnya ada beberapa mitos dan juga fakta yang tentunya juga mungkin ini menarik untuk yang tertarik di bidang forensik. Inilah dia, mitos dan fakta jadi ilmuwan forensik ala Profesor Untung. Ini dia. Halo, balik lagi ketemu sama Profesor Ari. Kali ini kita ngebahas satu pekerjaan yang unik, forensik. Oh, serem. Nanti kita akan jelaskan apa itu forensik. Ada mitos dan juga fakta. Nah, ini contohnya. Forensik terdiri dari 2 angka. Forensik. Artinya apa nanti saya jelaskan. Saya akan panggil salah satu asisten saya. Oke? Langsung aja adalah Profesor Risa. Ini Profesor mau kasih mitos. Ya. Kamu kasih fakta. Yang pertama jadi forensik itu harus memiliki tingkat pendidikan dan gelar yang tinggi ya. Tahu nggak gelar yang paling tinggi? Apa? Gelar tikar di bulan. Lebih tinggi lagi gelar tikar di matahari. Faktanya apa itu? Apa? Faktanya? Yang pasti tergantung dari latar belakangnya. Kalau misalnya nanti mau jadi dokter forensik, ya pasti mesti punya gelar dokter, mesti punya gelar spesialis forensik. Oh, berarti harus sekolah. Jangan pikir gampang. Saya juga belum sampai situ. Mitos kedua, saya baca saya. Forensik akan terus-terusan bekerja di lapangan. Jadi nggak ada beda itu pemain bola sama forensik. Panas-panasan, betul tidak? Ya bisa jadi. Kalau misalnya dia kerjanya di bagian olah TKP, jadi crime scene investigation, ya otomatis dia kerja di lapangan. Tapi kalau misalnya dia jadi laboratorium forensik, kerjanya ya nggak di lapangan, di laboratorium. Jadi dua-duanya mana yang tidak ketemu mayat? Ya dia ketemu semua. Dua-duanya ketemu. Tidak dipilih satu pun takut. Dan terakhir, soal forensik harus tahu segalanya. Ditanya apa aja bisa. Pak forensik bisa tanya jalan karena Jalan Sudirman. Itu bisa. Google Maps ya. Oh, lain ya? Iya. Faktanya apa gitu? Nggak boleh so tahu juga. Nggak boleh? Iya, yang pasti harus kerja sama-sama tim biasanya. Jadi kalau misalnya nanya satu sama lainnya kan bisa lebih ketemu jawaban yang paling tepat. Oh, Gitu. Bagas punya teman, nggak bisa sendirian. Tapi seperti namanya forensik, itu berarti kerjanya masuk jam 4, pulang jam 6. Enak banget, jam 6 besoknya. Nah, besoknya. Sekarang udah jam 10. Profesor mau pulang. Au revoir. Bye-bye. Kamu ajarin yang lainnya. Ajarin dulu ini Saya forensik ganti. ya. Oh iya. Loh, Prof, Pulang dulu. Prof, kok saya ditinggal, Prof? Prof, Dulu lihat Profesor Untung. Ternyata teorinya Profesor masih juga ada pembenarannya juga ya ibaratnya. Nah Tapi sekarang, mukanya aja yang nggak benar. sekarang ini pertanyaan kita adalah kalau misalnya di film serial di luar negeri, forensik menjadi salah satu favorit yang diminati oleh pemirsanya gitu. Kenapa di Indonesia tidak dibuat dalam versi demikian gitu? Apa karena mungkin mereka mau ngebuat dengan versi yang lebih cool gitu, jadi kayaknya forensik itu jadi cool, padahal aslinya cukup menyeramkan ya. Kira-kira ini favoritnya selevel apa sih? Maksudnya untuk ketertarikan setiap orang ambil jurusan forensik ini gitu. Maksudnya kan biasanya orang lebih suka jadi dokter spesialis. Nah, forensik ini termasuk favorit nggak? sejak mulai boomingnya serial-serial film-film ke arah sana, ya jadi booming. Justru malah Jadi favorit. banyak yang tertarik. Apalagi di Indonesia ini kan, ya laboratorium forensiknya dan ya kan dia berada di bawah kepolisian langsung kan untuk yang DVI-nya sendiri. Berhubungan langsung dengan Interpol di luar negeri. Oh, ada linknya juga ke sana? Oh iya pasti. Kan DVI salah satu cabangnya dari Indonesia, cabangnya di luar negeri. Oh, gitu. DVI Itu boleh tahu termasuk nggak tuh? yang dibanggakan gitu. Di Indonesia nih? Dan laboratorium forensik di Indonesia ini sangat maju. Bahkan banyak negara-negara lain yang labnya dikirim ke sini. Nah itu dia yang Oh, kita ternyata nggak tahu. pinter ya orang justru. forensik kita. Oh, diberikan applause luar biasa dong. Sudah punya pasangan atau suami?
Sudah. Sudah. Waktu itu tanggapannya seperti apa ketika kamu ambil di forensik? Iya, dia terakhir itu saya ajak dan dia nggak mau deket-deket saya habis itu. Kenapa Dan dia emang? mimpi buruk 3 hari 3 malam. Yang mimpi malah dia? Dia mimpi buruk. Yang Dia dia mimpi buruk, ketakutan. suami mimpi buruk padahal yang kerja istrinya ya. Ini aneh sebenarnya ya. Ini adalah keunikan dari orang yang telah berumah tangga. Kadang-kadang kita perlu tahu dulu kesukaannya apa, minatnya atau pekerjaannya apa. Berikut ini kita akan mengetahui tips-tips bagaimana cara untuk men-setup sebuah pernikahan yang sukses ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk dokter cantik kita hari ini. Mengenai pernikahan hanya di sini kita bahas di Tonight Show.